Indonesia sedang mengalami transformasi digital yang pesat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital, peningkatan penetrasi internet, dan adopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI. Sebagai negara dengan lebih dari 270 juta penduduk dan sekitar 200 juta pengguna internet, Indonesia menjadi pasar potensial bagi pengembangan AI dan inovasi teknologi lainnya. Pemerintah, sektor swasta, dan akademisi terus berkolaborasi untuk mempercepat adopsi teknologi ini guna meningkatkan daya saing nasional di kancah global. Industri startup Indonesia semakin banyak mengintegrasikan AI dalam operasional mereka. Perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, kini GoTo, dan Traveloka memanfaatkan AI untuk rekomendasi personalisasi, manajemen logistik, dan analisis data pelanggan. Misalnya, Gojek menggunakan machine learning untuk memprediksi permintaan layanan transportasi dan pengiriman, sehingga dapat mengoptimalkan distribusi pengemudi. Sementara itu, e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee memakai AI-powered chatbots dan sistem rekomendasi produk untuk meningkatkan pengalaman belanja pengguna. Pandemi COVID-19 menjadi katalisator percepatan adopsi AI di sektor kesehatan. Beberapa contoh penerapannya meliputi algoritma diagnosa berbasis AI di rumah sakit seperti Siloam dan Mayapada untuk mendeteksi penyakit melalui citra medis X-ray, CT scan. Platform telemedicine seperti Halodoc dan Alodokter menggunakan AI chatbot untuk triase pasien sebelum konsultasi dokter. Selain itu, prediksi penyebaran penyakit menggunakan data analitik dan AI modeling telah dilakukan oleh tim riset Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam memetakan kasus COVID-19. Untuk memenuhi kebutuhan talenta AI, beberapa universitas terkemuka di Indonesia telah membuka program khusus. Program Magister AI di ITB dan UI menjadi contoh nyata upaya pengembangan SDM di bidang ini. Platform seperti Decoding dan Algoritma menawarkan kursus sertifikasi AI dan data science yang dapat diakses secara luas. Kolaborasi dengan perusahaan global seperti Google, Microsoft, dan IBM dalam program pelatihan AI juga turut memperkaya pengetahuan praktisi lokal. Komunitas seperti Jakarta Machine Learning dan AI Indonesia aktif mengadakan workshop dan hackathon untuk mendorong inovasi di kalangan developer lokal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mendorong adopsi AI. Strategi Nasional, Making Indonesia 4.0, menjadi kerangka utama dalam mempersiapkan industri menghadapi revolusi industri 4.0 dengan fokus pada AI, IoT, dan Big Data. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprioritaskan penelitian di bidang AI, termasuk pengembangan bahasa pemrograman lokal dan model AI berbasis bahasa Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP, sedang disusun untuk memastikan etika dan keamanan dalam penggunaan AI dan data analitik. Meski perkembangannya menjanjikan, Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Kesenjangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah terpencil menjadi penghambat utama pemerataan perkembangan teknologi. Kurangnya ahli AI yang kompeten membuat banyak perusahaan masih bergantung pada tenaga asing. Regulasi yang belum matang, terutama terkait privasi data dan tanggung jawab hukum atas keputusan berbasis AI, juga menjadi tantangan serius. Selain itu, keterbatasan komputasi tinggi, high performance computing, untuk melatih model AI skala besar turut mempengaruhi kecepatan inovasi. Startup agritech seperti TaniHub dan Evisery menggunakan AI untuk berbagai keperluan, analisis kondisi tanah dan cuaca membantu menentukan waktu tanam optimal bagi petani, sistem irigasi otomatis berbasis sensor IoT dan prediksi AI memungkinkan pengelolaan sumber air yang lebih efisien. Pasar digital hasil pertanian yang mempertemukan petani langsung dengan pembeli menggunakan algoritma harga real-time telah meningkatkan pendapatan petani sekaligus menekan biaya distribusi. Perusahaan seperti Gojek, J&T Express, dan Delivery memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional. Optimasi rute pengiriman dengan mempertimbangkan lalu lintas, cuaca, dan permintaan telah mengurangi waktu pengantaran secara signifikan. Manajemen armada otomatis membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dengan alokasi sumber daya yang lebih tepat.
prediksi permintaan layanan memungkinkan perusahaan mengatur jumlah driver dan kurir secara lebih efisien sesuai fluktuasi kebutuhan pasar. AI mulai memberikan dampak besar di industri kreatif Indonesia. Pembuatan musik dan desain grafis kini dapat dibantu dengan tools seperti Jukin Media untuk komposisi musik berbasis AI dan Canva untuk desain otomatis. Generatif AI untuk iklan telah diadopsi oleh agensi seperti Dentsu Indonesia dalam membuat konten pemasaran yang lebih personal. Meski masih kontroversial, teknologi deepfake dan virtual influencers mulai digunakan beberapa brand untuk kampanye digital yang inovatif. Perkembangan AI di sektor keuangan Indonesia mengalami percepatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, dan BRI telah mengimplementasikan solusi AI untuk berbagai layanan, mulai dari chatbot customer service hingga sistem deteksi penipuan real-time. Fintech seperti Dana dan OVO menggunakan algoritma machine learning untuk analisis perilaku pengguna dan penilaian kredit mikro. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter juga mulai memanfaatkan AI dalam pengawasan sistem keuangan dan analisis risiko makroekonomi. Inovasi terbaru termasuk penerapan biometric recognition untuk autentikasi dan AI-based wealth management yang memberikan rekomendasi investasi personalisasi. Namun, tantangan utama tetap ada pada aspek keamanan siber dan perlindungan data nasabah dalam era digitalisasi perbankan ini. Beberapa kota besar di Indonesia mulai mengadopsi konsep smart city dengan memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan pelayanan publik. Jakarta telah menerapkan sistem pengawasan lalu lintas berbasis AI untuk mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Bandung mengembangkan platform analisis data warga menggunakan AI untuk meningkatkan responsivitas layanan pengaduan masyarakat. Surabaya memanfaatkan algoritma prediktif dalam manajemen sampah dan sistem drainase perkotaan. Pemerintah kota juga mulai menggunakan AI untuk pemetaan wilayah, perencanaan tata kota, dan sistem peringatan dini bencana. Namun, tantangan utama terletak pada integrasi data antar dinas dan kesiapan infrastruktur pendukung di daerah. Sektor energi Indonesia mulai memanfaatkan AI untuk optimasi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Perusahaan seperti PLN dan startup energi hijau mengimplementasikan algoritma prediktif untuk mengoptimalkan produksi listrik dari pembangkit surya dan angin, dengan mempertimbangkan pola cuaca dan permintaan listrik. AI juga digunakan untuk pemantauan real-time kondisi peralatan pembangkit, memprediksi kebutuhan perawatan, serta mengelola distribusi energi dalam smart grid. Beberapa proyek percontohan seperti pembangkit surya terapung di Cirata telah mengadopsi sistem AI untuk meningkatkan efisiensi hingga 20%. Inovasi ini mendukung transisi energi bersih Indonesia sekaligus menghadapi tantangan intermitensi pada energi terbarukan. Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai $130 miliar pada 2025, dengan AI sebagai salah satu pendorong utamanya. Beberapa tren yang akan berkembang meliputi penerapan AI untuk pemerintahan digital, e-gov, seperti sistem pelayanan publik otomatis. Sektor perbankan akan semakin mengandalkan AI untuk deteksi fraud dan analisis kredit yang lebih akurat. Pengembangan AI lokal berbasis bahasa dan budaya Indonesia, seperti model bahasa besar, LLM, khusus bahasa Indonesia, akan menjadi fokus penting dalam beberapa tahun mendatang.